Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumarni, pengajar kimia kelas 12 di SMA Negeri 1 Sukatani, Kabupaten Bekasi. Di sini saya akan memaparkan pemecahan masalah pembelajaran siswa mengenai perbaikan hasil belajar unsur-unsur periode ketiga dan unsur-unsur transisi periode keempat dengan pembelajaran remedial dan mentoring teman sebaya. Deskripsi permasalahannya, pada pembelajaran kimia kelas 12 KD 3.8 dengan materi unsur-unsur periode 3 dan unsur-unsur transisi periode 4 di kelas 12 MIPA 1 sampai 12 MIPA 7, ternyata masih banyak siswa yang tingkat pemahamannya masih rendah, terutama pada sifat kimia unsur-unsur transisi periode 3 dan pembentukan ion dan senyawa kompleks dari unsur-unsur transisi periode 4. Hal ini terlihat dari hasil penilaian harian yang masih sangat banyak siswa yang belum tuntas pada beberapa nomor soal yang diujikan. Maka dari itu diperlukan pembelajaran ulang yang lebih mendalam dan lebih fokus untuk materi-materi yang belum dipahami oleh siswa. Akar permasalahannya, bagaimanakah cara meningkatkan hasil belajar siswa pada KD 3.8 dengan materi unsur-unsur periode 3 dan unsur-unsur transisi periode 4, terutama pada sifat kimia unsur-unsur periode ketiga dan pembentukan ion dan senyawa kompleks unsur-unsur transisi periode keempat? Yang kedua, metode apakah yang cocok digunakan untuk meningkatkan hasil belajar tersebut? Alternatif solusinya, pertama, melaksanakan pembelajaran remedial secara klasikal untuk materi KD 3.8 yang belum dipahami oleh siswa. Yang kedua, melaksanakan mentoring teman sebaya pada kelompok-kelompok kecil dengan mentor siswa-siswa yang sudah tuntas atau sudah memiliki pemahaman yang baik pada KD 3.8. Hasil pemecahan masalah yang diperoleh setelah pelaksanaan pembelajaran remedial dan mentoring teman sebaya, pemahaman siswa mengenai sifat kimia unsur-unsur periode ketiga dan pembentukan ion dan senyawa kompleks dari unsur-unsur transisi periode keempat menjadi lebih baik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai hasil tes ulang penilaian harian KD 3.8 menjadi jauh lebih baik dari sebelum pembelajaran remedial ataupun mentoring teman sebaya. Siswa yang sudah tuntas menjadi jauh lebih banyak dari semula. Hasil belajar KD 3.8 kelas 12 MIPA 1 sampai MIPA 7 diperoleh. Kelas 12 MIPA 1 hasil penilaian harian mula-mula yang tuntas mencapai 39%. Setelah pembelajaran remedial dan mentoring teman sebaya, yang tuntas meningkat menjadi 83%. Kelas 12 MIPA 2 hasil penilaian harian mula-mula 4% siswa yang mencapai ketuntasan setelah pembelajaran remedial dan mentoring teman sebaya yang tuntas meningkat mencapai 88%. Kelas 12 MIPA 3 hasil penilaian harian semula yang tuntas mencapai 41%. Setelah pembelajaran remedial dan mentoring teman sebaya, yang tuntas meningkat mencapai 72%. Kelas 12 MIPA 4, hasil penilaian harian mula-mula yang tuntas mencapai 39%. Setelah pembelajaran remedial dan mentoring teman sebaya, yang tuntas meningkat menjadi 72%. Kelas 12 MIPA 5, hasil penilaian harian mula-mula yang tuntas mencapai 40%, setelah pembelajaran remedial dan mentoring teman sebaya mengalami peningkatan menjadi 81%. Kelas 12 MIPA 6, hasil penilaian pembelajaran mula-mula 36% yang sudah tuntas, setelah pembelajaran remedial dan mentoring teman sebaya
yang tuntas meningkat mencapai 86%. Kelas 12 MIPA 7, hasil penilaian harian yang tuntas mencapai 41%. Setelah pembelajaran remedial dan mentoring teman sebaya, yang tuntas meningkat menjadi 84%. Itulah paparan saya mengenai pemecahan masalah pembelajaran KD 3.8, unsur-unsur periode ketiga dan unsur-unsur transisi periode keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.